Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Masih tetap setia di rumah, Kak Christine? Masih dong kok. Di rumah? Di rumah. Rumah Soalnya siapa? Di rumah saya. Kira itu rumah orang lain. Kok Tony masih setia di rumah? Di rumah, Oh, di rumah. orang lain. Wah, Enggak, di rumah hati-hati kakak ya, Ko. sendiri ya. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan, mandi sering-sering, jangan lupa tenang aja. Biar tetap bersih, tetap sehat. Yuk adik-adik, sekarang kita akan masuk ibadah. Semuanya siapin hati, siapin pikiran, dan yang paling penting siapin Alkitabnya. Siapin, taruh di meja, di kursi, atau dimanapun yang kamu boleh taruh. Kalau bisa jangan di lantai ya, nggak enak masa Alkitab di lantai ya kayak. Iya benar kok. Taruh di meja lah, boleh di meja ya, taruh di meja supaya nanti kalau mau baca tinggal diambil. Yuk sebelum kita mulai ibadah, sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Kak Christine pimpin kita dalam doa ya. Oke. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan bernyanyi, menari, memuji untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu yang ini lagunya kalau tidak gagah nggak keren. Kalau nggak kuat nggak keren. Judulnya adalah bukan kuat bukan gagah. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Sekali lagi bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata. Sekali lagi oleh Rohku kata Tuhan. Oke, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, disingkirkan, diratakan. Coba Tuhan mana yang bisa begitu? Tuhan Yesus yang Cuma bisa Tuhan begitu. Yesus, Ko Tony. Ya Kak Christine, luar biasa. Kita punya Tuhan yang kalau misalnya diukur seberapa besar kasihnya nggak terukur. Benar kok. Seberapa lebarnya nggak terukur juga. Benar kok. Dalamnya, Enggak terukur juga kok. tingginya, Enggak terukur juga. luasnya. Enggak terukur. Berarti paling penting sebagai kita anak-anak Tuhan harus selalu senantiasa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan gak terukur buat segala hal yang adik-adik bisa pikirin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama masuk ke firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu setiap hari ini Tuhan, setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Kami boleh taat dan melakukan apa yang boleh Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Walaupun minggu ini kita masih berada di rumah, tetap semangat ya. Sepanjang bulan Mei ini, tema kita adalah determination atau tekad, yaitu mengambil keputusan untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Minggu lalu, kita sudah mendengar kisah tentang hari-hari terakhir Yesus di bumi sebelum terangkat ke surga. Yesus telah mengumpulkan murid-muridnya dan dia memberi mereka tugas besar untuk memberitahu semua orang tentang dia ke seluruh bumi, dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa di dunia. Dan Yesus berjanji bahwa Allah mengirimkan penolong untuk membantu mereka. Nah, adik-adik, masih ingat nggak siapa penolong itu? Betul sekali, ia adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menemani para murid dan juga adik-adik, serta parents untuk selalu semangat dalam menceritakan kisah tentang Yesus. Cerita hari ini adalah tentang peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus. Yuk kita simak ceritanya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang.
Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Gimana adik-adik? Tadi videonya seru ya? Hari itu ada 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Wah, banyak ya 3.000. Dengan bantuan Roh Kudus, Petrus dan para murid sudah memulai pekerjaan besar untuk memberitahu kepada setiap bangsa tentang Yesus. Bahwa sebelum mereka meninggalkan Yerusalem dan berita tentang Yesus menyebar semakin luas lagi. Apapun rencana yang Tuhan miliki untuk adik-adik saat ini, adik-adik bisa catat ini. Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik butuhkan untuk terus melakukan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Contoh, saat memasang Lego, pernah nggak adik-adik menemukan bagian yang sulit untuk terpasang? Waktu ada kesulitan, biasa respon adik-adik apa? Ada yang nangis, atau ada juga yang nggak mau lanjut pasang Legonya lagi. Atau adik-adik terus mencoba, mencari tahu dan nggak mau nyerah karena adik-adik sudah memulainya. Nah, tugas adik-adik adalah harus melakukan yang terbaik dan dengan sungguh-sungguh. Selalu percaya kepada Yesus dalam keadaan apapun, baik sedih maupun senang. Roh Kudus akan selalu memampukan adik-adik dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang terpenting juga dalam menceritakan tentang Yesus dimanapun kalian berada untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Seringkali Roh Kudus membantu kakak, adik-adik, dan parents juga. Tetapi mungkin kita tidak mengetahuinya. Mungkin kamu pernah melihat seseorang mengalami hal yang sulit. Misalnya saat ini banyak teman-teman yang belajar online atau di rumah mengalami banyak kesulitan. Lalu adik-adik mulai bertanya, bagaimana mereka bisa melewatinya ya? Mereka dapat melakukan itu karena Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan, sehingga mereka dapat melewatinya. Dan kalau adik-adik bisa membantu teman-teman kalian yang mengalami kesulitan dalam pelajaran, lakukan itu juga ya. Kita mau sama-sama membaca ayat hafalan kita bulan ini ya. Di Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Oke adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kakak percaya dan kakak selalu berdoa, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan, dan jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa baca firman. Tuhan pasti mendengar semua doa kalian dan Tuhan tahu apa yang kalian alami. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih boleh beribadah walaupun di rumah. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam setiap kami mengambil keputusan, biarlah kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan berikan kami tanggung jawab yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ajar kami menjadi anak yang terus taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday and God bless. Drop it. Hai adik-adik, sekarang udah ada kakak Febri nih, mau kasih kabar baik buat kamu-kamu yang di rumah aja. Jadi kabarnya mau tahu nggak apa? Mau dong? Mau? Oke, kakak lanjut ya. Yang pertama itu kakak Sikit mau kasih hadiah yang menarik banget buat adik-adik yang di rumah aja. Tapi ada challenge-nya buat kalian semua, yaitu FL Sikit Challenge. Apa ya challenge-nya ya? Tapi adik-adik harus siapin telinga dulu, lalu ajak mama papanya buat dengerin ya. Oke, udah diajak sama papanya? Oke, pintar. Jadi adik-adik harus membuat kreativitas sesuai kelas-kelas kamu masing-masing. Adik-adik yang belum sekolah, kira-kira sampai kelas TKB, yaitu situasi, harus menggambar telapak tangan dan dibantu orang tua untuk menulis ayat hafalan bulan ini, Galatia 6 ayat 9. Oke? Lalu telapak tangannya itu diwarnai dan dibuat sekreatif mungkin ya adik-adik. Nah ini dia salah satu contohnya telapak tangannya ya. Oke, yang sekarang untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, yaitu kelas jam. Kalian harus menggambar sesuatu dengan tangan kalian. Nah, menggambar sesuatu itu seperti contoh-contoh ini. Bisa gambar binatang loh. Wah, oke? Nah, lanjut ya. Untuk yang kelas 4 SD sampai 6 SD, yaitu kelas G-Squad, adik-adik harus menghias roti, oke? Roti dengan bahan makanan yang ada di rumah. Nah, seperti contoh-contoh ini. Oke deh adik-adik, sudah paham? Sudah tahu apa yang harus dibuat? Baik. Nah, kalau adik-adik mau menang, mau hadiahnya, pasti ada syarat-syaratnya. Yang pertama, adik-adik harus membuat kreativitas sesuai kelas dengan versi yang menarik, kreatif, dan keren lah. Lalu foto dengan kreativitasnya. Jadi kreativitas itu harus foto dengan adik-adik. Yang kedua, post di Instagram Story. Oke, nanti mama papanya bisa bantu ya. Yang ketiga, foto wajib di-tag ke Instagram FSC @forwardlivingchurch dan kasih hashtagnya. Hashtagnya FSCKidChallenge. Oke, yang keempatnya, paling penting nih, akun nggak boleh di private atau dikunci. Oke, nah 4 syarat ini harus diikutin ya. Oke, sip. Postingan kreativitas ditutup hari Kamis tanggal 21 Mei. 21 Mei loh, terakhir ditutup. Lalu pengumuman pemenangnya hari Minggu tanggal 24 Mei. Wah, siapa ya pemenangnya ya? Nah, jadi adik-adik harus ikut ya kreativitasnya ya. Oke? Hadiahnya bakal menarik banget. Itu kayaknya buat kakak aja. Tapi aku relakan buat kamu adik-adik. Nah, sekarang ikutan kreativitasnya ya. Dadah, sampai jumpa, ditunggu. Drop it.